Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kini kembali ke channel kita Ki Susilo Gelap Sayoto. Pada kesempatan malam hari ini kita berada di Dusun Ngampel, Candi Mulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Ini dari kami ingin menguak sebuah misteri, yaitu mata air. Kini kita sudah ada narasumber, tapi sebelumnya sebelum kita melanjutkan mengulik pada kesempatan malam hari ini, kita sebelumnya berdoa dengan keyakinan masing-masing supaya kita dapat dilancarkan acara hari ini dari awal sampai akhir nanti, tidak menemui halangan suatu apapun. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan malam hari ini kita sudah ada narasumber dari kami. Dengan Mas siapa? Boleh Edi. kenal? Dari Mas Edi. Iya, Dari warga sini juga? betul. Oh. Untuk tentang mata air ini ada fenomena apa? Sebelum kejadian apa sebelumnya? Ya, ibaratnya di daerah sini yang terkadang kita jumpai itu ada sebuah makhluk astral Nggih. yang disebut dengan Apa itu? kuntilanak. Kuntilanak. Nggih. Iya, Serem gitu ya? enggak cuma serem. Gimana Mas Teguh? Menambahi? Oke Lur, pada kesempatan malam hari ini kita tim dari Ki Susilo Gelap Sayoto akan menguak sebuah misteri sumber mata air yang beralamatkan di perbatasan antara Karangampel Kecamatan Candi Mulyo dan Dusun Piyungan Desa Tirtosari, yang konon katanya menurut kepercayaan masyarakat sekitar di sini, di sumber mata air tersebut sangat dipercaya sama masyarakat merupakan tempat makhluk astral seperti wewe gombel mencuci pakaian, dan konon katanya di situ banyak menyimpan sejuta karomah yang diceritakan sama masyarakat sekitar. Kalau ada warga yang sakit, misal anak-anak sakit, demam atau apa, biasanya kalau minta berkah ke sumber mata air tersebut, insya Allah akan sembuh. Dan salah satunya ada sebuah batu Ya. yang konon katanya menurut kepercayaan masyarakat itu dinamakan batu malang, dan di situ dulu sering terjadi sebuah fenomena ganjal di situ. Nah, nanti mungkin kita dari tim Susilo Gelap Sayoto semoga bisa menguak misteri apa yang ada di sumber mata air tersebut dan di Watu Malang tersebut. Monggo dilanjut. Oke. Sedikit pertanyaan, Ya. kepada narasumber. Itu yang dinamakan batu malang itu seperti apa, Mas? Dari Mas Edi, coba cerita. Untuk batu malang sendiri itu sebenarnya seperti apa? Karena kok bisa dikatakan atau disebut batu malang, Mas Edi? Bisa disebut batu malang itu soalnya itu batu itu berbeda dengan yang lain. Itu batunya istilahnya malang atau gimana gitu. Agak panjang gini. Seberapa, Mas? Kok segini itu seberapa? Ya lumayan besar itu. Itu tempatnya di tengah kali atau di pinggir kali? Di pinggir kali. Pinggir kali. Oke. Untuk dari sini kira-kira berapa meter lagi kita nyampe di titik lokasi yang akan kita review dan akan kita jadikan tempat nanti uji nyali, Mas?
Ya kurang lebih sekitar 20 meter. persegi. Enggak, 20 meter. 2 meter jaraknya. Siap. Lanjut lagi. Oke, Coba dikit. sebelum kita lanjut pada kesempatan malam hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan bisa di-share sebanyak-banyaknya biar untuk channel kami bisa memberi hiburan dan selalu mengedukasi. Selanjutnya kita serahkan saja kepada narasumber kita, yaitu Ki Susilo Gelap Sayuto. Nggak, cerita dikit Mas Aldo. Ya. Di sini kan tempat tinggal sama juga ya Mas, berdekatan. Pendekatan ya, betul Pak. Berdekatan. Konon katanya kok ada sering kalau pas waktunya, kalau orang Jawa itu bilang waktu surup ya Mas ya. Iya. Itu sering ada suara kayaknya jebar jebur begitu ya. Itu dulu pernah ada kejadian Pak, zaman dulu waktu saya masih kecil waktu itu kakak saya sendiri pernah hilang waktu surup. Ya. Dan ketemunya di Watu Malang itu. Yang bawa ke sana siapa? Nggak tahu. Kok nggak tanya? Dan nggak tahu apa-apa katanya. Yang nggak tahu siapa? Yang tahu apa siapa? Kakak saya, seingat dia cuman waktu itu dia pas azan maghrib di depan rumah, tiba-tiba udah di situ aja gitu. Ketemunya malam waktu itu. Itu juga ada konon katanya warga setempat menceritakan ada sumber mata air itu di pinggir kali juga ya, di pinggir sungai juga. Tapi kalau banjir itu nggak pernah kemasukan Air. kotoran yang air atau sampah itu nggak pernah. Betul. Emang ada itu Mas benar? Ada. Dan dulu Pak sering orang lewat sini kalau orang mau pergi ke dusun sebelah Candi Mulyo lewat sini sering nampak ya seperti gombel, kuntilanak segala macam. Emang ada jalan, Jembatan. Ya, jembatan. Sebenarnya tadi udah ada penampakan pas saya pengambilan barang, yaitu tepatnya di belakang. Belakang. Coba dari sini. Coba Ya. kameramen sedikit. Saya akan tunjukkan. Enggak, kameramen tetap ke arah sana. Cuman saya tunjukkan dari sini. Sini. Kameramen sebelah sini tetap ke arah sana. Kameramen tetap sebelah sini ke arah sana. Saya akan menunjukkan sesuatu barang yang ada di belakangnya sebelah sana. Di sini akan menyala terus, dan sebelahnya itu ada tadi penampakan kayak putih di sana. Tapi lebih, hilang lagi. Dia akan timbul dan hilang, akan hilang. Itu penampakan di sana. Tengah-tengah pohon bambu. Ya, itu dia akan timbul dan akan hilang, akan hilang. Terus menerus seperti itu. Pas tadi saya pengambilan gambar. Coba samain, geser ke sini lagi, dari kamera geser lagi. Akan nampak lagi. Ya, betul. Tengah pohon bambu. Tadi sebelah sini. Ya. Sekarang hari ke sini, ini ada cahaya. Dia cahaya di pohon ini. Tempatnya di sana yang ada. Ya. Itu cahaya putih. Itu kalau saya ambil itu berbunyi barang gitu. Nah, lanjut lagi. Untuk mencapai tempat yang kita inginkan, ini rada jauh nggak Mas Aldo? Enggak, sekitar 25 meter Pak. Kita ke sana dulu ya. Oke, yuk. Lereng lo kini gak ngomong ini nyambung kok. Tak tangkap gini. Wah, kali lo kenapa main? Tentunya wong wadas nih. Wadas lintas. Jadi di sini kan mitos yang berkembang Pak. Ya. Ada sumber mata air Sumber mata air. yang konon katanya dulu kalau ada orang sakit, Ya. misal demam, panas atau apa, sering minta berkah ke sini, insya Allah langsung sembuh Pak. Berarti kayak sumur wali gitu ya Mas yang, Iya, yang kemarin betul. kita ngonten di sana. Iya. Kalau itu mata air atau dari dusun Pak Mo? Mata air itu Pak. Mata air. Ya, di bawah makam Nyi Ledek ini. Itu. Ya. Padahal yang di sana kering itu Pak. Oh kering. Ya, nggak ada mata air. Tahu-tahu di sini ada airnya. Mata air. Dulu waktu saya kecil, Ya. kalau sekitar jam 5, setengah 6 kok saya mandi, di sini udah ada semacam wewe, nyuci pakaian, nyuci anak,
mandiin anak itu ada di situ Pak. Ya. Di sini kan mata airnya diambil sama warga kan Pak? Ya. Dimanfaatkan sama warga untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, di situ itu kalau orang kerja bakti untuk benerin pipa atau pralon gitu sering mengalami hal-hal gaib Pak. Itu Seperti entah siang hari, sore hari sama aja. contohnya Mas. Nah, yang pernah mengalami itu warga Piungan namanya Mas Anggi. Ya. Itu dulu kan kerja bakti benerin pipa itu. Ya. Dia disuruh jaga makanan yang ditaruh di batu. Ya. Nah, tiba-tiba dia dengar kayak suara gamelan musik gitu. Terus dia cari nggak ada. Terus lihat wanita ketawa terbang jauh. Terus dia pulang lari ketakutan. Berarti yang dikatakan Wewe Gombel tadi ya Mas ya? Mungkin. Ini nih Pak Jus. Ya. Yang sering interaksi kalau kayak orang banyak itu Pak Jus. Kayak orang bicara banyak ini di sini. Di sini. Kameramen sampai terjatuh, guling-guling. Ini batu yang namanya batu pecah ini, merapat sini. Ini pun dari warga Candi Mulyo ataupun Sawan nggak ada yang tahu Pak. Sejarahnya seperti apa, kenapa bisa pecah ini nggak ada yang tahu. Pengen dicari jalan seperti apa? Pak Emo mungkin pengen tahu enggak? Ya boleh Pak Jus. Kenapa kok batu sebesar ini bisa terbelah menjadi 4? Oke Lur, supranatural kita Ki Susilo Gelap Saito akan mencoba untuk interaksi dengan sebuah batu besar yang dipercaya sama masyarakat merupakan batu pecah. Semoga nanti Ki Susilo bisa mendapatkan petunjuk di sini misteri apa yang ada di batu tersebut. Mungkin kameramen bisa lihat di sini batunya terbelah menjadi 4 itu pecahannya sama sini. Ini kalau saya mengatakan interaksi yang ada di sini, dia adalah yang namanya batu tapak jala Lur. Jadi dia terbelah menjadi 4. Dia mengatakan kalau di sini adalah batu tapak jala. Dan ini adalah perlambang. Kalau Pepunden dulu dia menyatakan kalau dusun Piungan itu akan terbelah menjadi 4 dusun, Mas. Iya betul. Sekarang menjadi terbelah menjadi berapa dusun, Mas? 4 dusun. Jadi di sini dia memperlambangkan zaman dulu yang namanya Pepunden, dia membuat batu ini menjadi 4 bagian. Zaman dulu namanya dusun Piungan itu awal mula adalah Piungan yang paling ini Mas, Piungan Selatan ya Mas atau Utara? Utara. Itu awal mulanya ini Mas. Dari Piungan Kidul, Tengah, berbagai macam, itu awal mulanya adalah Piungan Lor ini Mas. Ini Pepundennya daerah sini. Jadi ini dulu membuat seperti ini karena nantinya dusun Piungan akan menjadi 4 perkampungan dusun, 4 dusun, maka dia membelah batu ini sebagai perlambang. Jadi zaman dulu kalau dari Pepunden itu membuat ini kok jadi 3, maka terbelah menjadi 3 dusun. Kalau menjadi 4, maka dia akan menjadi 4 dusun. Kalau 5 akan menjadi 5 dusun. Dan terbukti sekarang dusun Piungan sendiri terbelah menjadi 4 kampung ya Mas ya. 4 kampung ya. Gitu Mas ceritanya. Dan di sini yang mecahkan ini dulu, namanya kalau nggak salah dia dimakamkan juga di daerah Gunung Wurung sebelah ini. Dan dia salah satu Pepunden juga di sini, yaitu Mbah Ledek Kakung Mas zaman dulu yang mencari. Iya. Kita ke bawah. Jalan lagi loh. Jangan pedulikan yang di tangan saya, tapi jalan. Oke Lur, demikian tadi sedikit penjelasan supranatural kita Ki Susilo Gelap Saito tentang sebuah misteri watu belah yang menjadi 4 bagian. Semoga bisa mengedukasi para pemirsa Ini menarik semuanya. juga loh, ini artefak Bagi zaman dulu, warga perlambang juga ini. Piungan yang penasaran
bisa cek di channel kami di Susilo Gelap Sayuto. Bisa kita lihat di belakang kameramen, Ki Susilo melakukan interaksi di sebuah pohon. Oke loh, di sini sebenarnya adalah gerbang menuju yang namanya Sendang Kawidodaren lur. Jadi kalau dikatakan itu Sendang WW saya nggak setuju karena zaman dulu di situ adalah tempat yang namanya turunnya widodari pada mandi di situ lur. Tempatnya di daerah Sendang sebelah sana. Jadi kalau dikatakan di situ dulu tempat WW mandi, salah lur. Tapi di sana adalah tempat yang namanya widodari turun dari kayangan dan dia mandi di sana lur. Jadi kalau ada sering melihat kayak ada yang terbang, itu benar karena dia salah satu widodari zaman dulu. Jalan lagi loh. Kamu sama jalan dami Pak ono sing Jadi di situ adalah batu gerbang menuju tempat yang namanya Sendang Kawidodaren atau Sendang Widodari. Jadi kita yang akan tuju ini adalah yang namanya Sendang Widodari, bukan Sendang WW, bukan loh, tapi Sendang Widodari. Sedikit mengedukasi kepada masyarakat, jika anak Anda terkena yang namanya bayi itu kok terkena apa ya? Sariawan lur, sariawan. Biasanya anak kecil kan ngobatin susah gitu ya. Itu cukup ambil ini, daun ini diolesin yang kena sariawan. Insya Allah kalau bayi seperti itu lagi sariawan, insya Allah ada ketemu daun ini diolesin sebulur kalau anak bayi. Anak bayi sariawan bisa ambilkan ini dan dia insya Allah cepat sembuh untuk pengobatan sariawan. Jadi malam ini kita jalan sambil mengedukasi ke subscriber semuanya, pemirsa semuanya, kalau sebenarnya di lingkungan kita itu banyak mengandung obat-obatan alamiah yang sangat membantu kita dalam mencari obat-obatan. Ini lur, coba zoom ke depan, semakin mendekat biar tahu kalau di sini ada daun obat. Itu untuk sariawan anak kecil mas. ya. Semacam kayak obat herbal gitu. Ya, obat herbal. Tapi manjur mas, kalau orang kena sariawan manjur nih. Jalan lagi lur. Inilah merupakan jembatan penghubung dari Sawangan sama Candi Mulya nih Pak. Tapi saya mohon jalannya nggak banyak orang banget di sini. Jadi 2 jalan, 3 jalan nggak menumpuk di tengah lur. Kalau Iya. menumpuk di tengah, ini sangat rentan, rawan karena ini udah tua nih jembatan mas. Betul. Kalau dulu Pak Sus, Ya, di sini kan ada mata air juga. Ayo lanjut depan dulu Mas. lepas dari jembatan dulu. Iya. Penasaran nggak? Apa yang saya dapat? Nggak penasaran? Lanjut lagi. Di sana dulu kan Ya. ada sejenis pancuran itu Pak Sus. Ya, Ya, pancuran dari mata air kasih bambu, terus kita mandi di situ. Terus mohon maaf ini Pak Sus, kalau ada orang lagi datang bulan, menstruasi. di situ kan ada sejenis bambu, terus di situ kan ada airnya. Kalau kita nyuci misalnya, taruh di pancuran itu, dia langsung keluar darah itu Pak Sus. Wus. Ya, di situ, mitosnya di situ. Itu kan ada sambungan peralon yang diambil ke dusun Piungan tuh Pak. Oh itu. Iya. Mata airnya dulu. Mata airnya di sana. Yang sedang itu mana mas? Ya itu. Yang sendang, yang belik situ. Kalau ini pancuran dulu. Kalau ini yang namanya pancuran. Kalau waktu itu batu Malang tadi. Di Di bawah.
bawah batu belakang ini. Lah kita diajak ke sini untuk ngapain? Itu cuma kita mau tahu kenapa dulu mitosnya itu kok kalau ada orang lagi misalnya datang bulan, maaf ya, kalau lagi nyuci langsung disampir ke di pancuran itu kok langsung keluar darah itu loh Pak Sis. Cakep loh. Di sana sebenarnya ada salah satu barang yang sangat istimewa, yaitu namanya barang adalah mustika merah delima, Pak Mo. Jadi mustika merah delima itu emang kontraksi dengan yang namanya merah. Jadi kalau ada yang menyaingi suatu barang yang merah, dia otomatis dia akan timbul seperti itu merah. Jadi dimanapun seperti itu. Kalau orang karena merah delima itu suci, kalau dicampurkan dengan darah haid atau darah menstruasi biasanya nggak mau, makanya dia akan menyerupai seperti darah. Sebenarnya bukan darah, tapi air tapi berwarna merah. Iya. Jadi misal cuciannya gantung situ, airnya itu kayak berubah jadi darah gitu. Iya. Saya benar bukan darah, tapi air yang berwarna merah. Karena di sana ada mustika yang dikatakan paling dicari, yaitu mustika merah delima sebenarnya, Mas Teguh. Iya, iya. Kalau malam ini bawa semuanya peralatan, akan saya tarik merah delima dari sana ke sini. Kalau peralatan di bawah. Nggak bawa. Itu yang pertama nggak bawa. Yang kedua, nyun sewu. Nanti kalau sumber mata airnya mati, kasihan warga Piungan. Oh benar juga Kan ya. dimanfaatin tuh Pak pakai peralan. Nah, kita penunjukan aja Mas pembuktian. Kalau saya bisa narik merah delima dan saya kembalikan lagi gitu loh. Ah, nanti kalau gitu Mas Genjar yang senyum-senyum Pak. Udah benar. Sana lagi. Berarti Tapi di sini tempat untuk uji nyali bagus nih Mas. iya, Nanti. ini apa jembatan ya? Yuk. Ini adalah jembatan penghubung antara Kecamatan Candi Mulyo dan Kecamatan Sawangan Lur. Jadi di sini adalah jembatan penghubung antara Kecamatan Candi Mulyo dan Kecamatan Sawangan. Dan di sini juga adalah menjadi saksi zaman dulu kekompakan warga, guyup rukunnya warga membangun jembatan ini ya Pak Moya. Iya. Tapi ini dari warga Dari Piungan, dua dusun. Ampel sama Piungan. Jadi kalau orang kita Piungan kayaknya nggak paten penting kalau ini Pak Jun. Berhubung dulu sana itu wilayah Karangampel itu sering lewat Sini. terus kita gabungan gitu. Tapi sebenarnya kalau diperlebar lagi buat jalan sepeda motor enak ya Pak Mo. Enak ya buat pariwisata juga. Banyak. Mungkin kalau kecil itu namanya pariwisata lur, tapi kalau ada gede namanya jagung wisata lur. Jadi bukan pariwisata lagi, tapi jagung wisata. Udah hafal, kalau teman-teman saya udah hafal, kalau ada barang setitik air di sini seperti ini pasti tahu ini barangnya apa. Kalau diambil berwujud apa itu pasti udah hafal. Jalan lagi loh. Ya. Itu apa itu Pak Mo? Ini mata air yang diambil warga ya Pak Mo? Ya, dari ujung timur Ya, langsung disalurkan ke sini. ya. Ini langsung kita tampung sini juga. Tapi kok gede banget itu sisanya, gede banget tuh Pak Mo yang dibuang. Iya, makanya
besar sekali Pak Sus. Oh gede. Ya. Itu kan ada pompa. Tarik ke atas. Ini malah melebihi dari PDAM Pak. Iyalah gede banget kok. Kalau PDAM bisa mati ini nggak pernah mati. Iya boh. Iya. Biarpun ketigong gelantang nih mati ya mas ya. Pernah mati. Soalnya saya juga pakai gitu loh. Iya boh. Iya. Berarti masuknya di pam Simas ya mas ya. Ya betul Mas ini pampu Mas. Di situ ada barang tapi saya mau ngambil males karena gatal di pohon bambu. Biarin aja di situ. Pacet tuh mas? Enggak. Oke. Ini Om. Sing ra melu ra apa-apa, ora mang melu widon ra apa-apa nek susah. Do nunggu dhuwur wae. Nunggu atas ra apa-apa, mimi midun delet tok. Kalau kayak gini tak ambil lur, karena bukan di pohon bambu. Kalau di pohon bambu itu gatel lur, tapi kalau di pohon seperti ini kan nggak gatel. Kalau nggak diambil kan sayang gitu ya, jadi harus diambil. Jalan lagi lur. Kenapa nggak saya tunjukkan? Karena barang ini nggak kena. Barang ini nggak kena, jadi agak akan saya tunjukkan. Nggak kena kan? Belakang. Apa? Belakang lagi. Nggak ada. Nggak ada mas. Disaku. Jadi pengambilan kali ini saya nyatakan gagal lur. Oh, Pak mau waton jalan wae. Ono barang api nangene wae ora jipuk sih. Sebelah mana tuh Pak Mo? Oh situ. Ada yang mau tak kasih daun? Gak ada, ya udah lanjut. Nanti ya, nanti. Sip, tak boleh sip. Ini nggak terlalu bagus barangnya. Gini mas, ini bejane sampean ono ora bejane sampean ra ono mas. Berarti nek pomo ra ono, urung mangsane sampean go iki. Percaya gak? Jadi kalau saya ngasih itu pasti yang pas sama orangnya. Kalau nggak pas baru dipegang hilang mas. Sama ada 500 orang.
Bisa Mas. Sing golek dalan sing tintilan mlaku tapi kula mah nyantai-nyantai. Tiara ini ya Pak Mo? Ya. Jadi gini Pak, biarpun banjir segini, Ya, ini nggak pernah kesentuh sama air yang namanya air bucek gitu. tetap. Tetap jenis kayak gini. Kalau Watu Malang tadi, Nih, yang dikeramatkan namanya ini tadi. Ini yang dikeramatkan nama warga sini. Watu Malang tadi. Ya. Oh. Kalau itu mitosnya ini sampai Sungai Bolong sana, sebelah Oh, Bolong. Bolong itu ya. Itu keluar atau masuk itu Pak Mo airnya? Ini keluar ini Pak. Oh, keluar. Ya, keluar ini. Jadi ini kalau orang yang punya kelebihan ini tembus sampai sana ini. Sayang saya nggak punya kelebihan sih. Saya adanya kekurangan terus. Di sini anu nggih Mas, napa banyak sekali untuk mata air nggih. Betul, betul. Yang sebelah sana juga ada. Itu kalau orang anu di sana pondok pesantren yang di sana, sungai yang sana. Pondok pesantren gimana Pak Mo? Ya sejenis kalau orang kita manusia ya kayak di pondok gajo kayak gitu Pak. Tadi saya pas pertama belum syuting ya, pas Ya. pertama belum syuting, saya mengarah ke sana, saya jalan sendiri, itu mendengar orang kayak berjanjian Pak Mo. Ya, Kayak orang ngaji-ngaji berjanjian tadi. Padahal jauh dari perkampungan. perkampungan. Padahal kalau di kampung udah sepi ya Pak Sis. Coba kan saya cek dulu untuk mata airnya. Tadi pas di atas tadi saya merasakan kayak ada sendang widodari, tapi sebelah mana ya Mas Jo? Mungkin sebelah sana tadi yang kita nggak bisa langsung ke lokasi ya. Oh. Ya, di sini emang zaman dulu ini terkenal sebenarnya untuk induk pengobaran sebelah sana Mas Teguh. Ya. Ke tempat yang kita pengen menuju tempatnya tapi nggak bisa. Percaya. Ah, sebenarnya paling sakral di sana Mas. Jadi ini cuman anak mata air dari sana, bukan dari sumber pertama. Jadi yang sering terdengar kayak WP Gombel mandi itu sebelah sana. Yang tadi itu kan. Yang tadi pertama, tapi sebenarnya bukan WP Gombel, tapi justru ke Bidadari Mas. Bidadari yang mandi di sana karena terkenal sucinya, dan di sana ada yang namanya Merah Delima, maka
bidadari pada suka mandi di sana, Mas. Jadi kalau kelihatan terbang putih itu, kalau orang awam mengatakan itu WW Gombel, tapi ternyata bidadari, Mas, yang terbang. Cakep ya, Mas ya. Iya, betul. Bisa kita lihat lur, di sini Ki Susilo berulang kali mendapatkan interaksi dan langsung saja masuk kantong. Ada aja, Mas. Ya. Saya lebih tertarik lebih ke uji nyali, Mas, di sini karena Betul. emang banyak penampakan dan banyak memeti, Mas, di sini, Mas. Banyak hantu. Di sebelah sini, Mas, ini ada kayak prank petuk juga, Mas, sebelah sana sebenarnya. Sebelah sana ada pohon bambu yang sering kalau orang biasa itu mendengar kayak ini, Mas, kayak ada yang bunyi-bunyi dari pohon bambu tadi. Dari sana sebenarnya ada prank petuk juga. Ini ada salah satu teman kita yang pengen mencoba penarikan barang. Yuk, lanjut Pak Inggil. Oh, mau minum? Silakan Pak Inggil, penarikan. Coba dirasakan, boleh. Bagus. Manis, Mas. Manis. Pasti. Manis. Rasanya seperti apa, Pak Gil? Gurih. Kok baru kali ini ada orang minum katanya gurih? Gurih manis. Oh, gurih manis. Saya tadi belum merasakan sih. Iya sih, ada gurihnya Pak Egil. Bener, ada gurihnya dan ada manisnya. Jadi rada beda. Saya pernah ngonten di daerah lali jenengnya repot ya. Daerah Mertoidan itu ada sumur wali dan airnya rasanya seperti ini persis. Kalau di sini dikatakan sering bisa untuk pengobatan, saya percaya Mas Teguh. Karena ini mengandung mineralnya tinggi nih. Jadi dia pH-nya mineralnya rendah dan pH-nya tinggi, Mas. Jadi kan ada orang yang sakit pengobatan di sini bagus. Oh, Mas. Diambil kok dibuang. Siapa? Nggak ada yang cocok. Gak ada yang cocok, Mas. Kalau kita adakan uji nyali gimana, Mas Teguh, di sini? Masuk. Masuk. Siap. Coba cari peserta uji nyali, Mas Teguh. Kita diadakan uji nyali, satu di atas itu. Tetap dari sini nanti interaksi akan saya tarik dan sebelah di jembatan tadi, Mas Teguh. Betul. Yuk cari orang yang mau uji nyali. Pertama tadi saya dapat request dari saudara kita Pak Wahyu Lurah. Hah? Katanya malam ini yang uji nyali Pak Inggil. Oh, siap. Yuk, kita bedakan dan kita cari tempat yang enak untuk minum. Oh, banyak.